Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-wasail al-mu'inah ala tarkil hasad, ya. Sarana atau cara-cara yang bisa menolong kita meninggalkan hasad. Di sini disebutkan min itu sebagian, ya, karena banyak sekali yang enggak disebutkan di sini karena kitab ini adalah mukhtasar, ya, ringkasan dari kitab yang lebih besar. Tapi yang pertama adalah an yatba'a ma amarallahu jalla wa ala. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Namanya hasad kan dilarang oleh Allah. Maka yang harus kita lakukan apa? Menjauhi. Itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, ar-ridha biqada'illah. Ridho terhadap keputusan-keputusan Allah. Kenapa? Ya, kan kita sudah ini, ya, udah di bahasanya udah di sama Allah Subhanahu wa taala udah dikasih masing-masing, gitu. Sebagaimana dalam sebuah ayat sebutkan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membagi antara mereka kehidupan di dunia, ya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami telah angkat sebagian mereka di atas sebagian lain beberapa derajat. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, sudah si fulan jadi kaya, si fulan biasa, si fulan miskin, ya udah tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali hanya ridho terhadap perintah, ridho terhadap keputusan Allah, ya. Karena qada Allah itu, keputusan Allah itu murni perbuatan Allah. Adapun perbuatan kita apa? Berusaha. Jadi kita menyibukkan diri kita dengan perbuatan kita, yaitu usaha, dan jangan sampai menyibukkan diri dengan perbuatan Allah, yaitu takdir, ya. Terus kemudian yang ketiga, at-tafakkur fi nata'ijil hasad. Mengingat-ingat atau memikirkan akibat dari hasad. Ya, kita tahu sendiri akibat dari hasad apa? Pasti apa? Kita merasa tersakiti diri kita sendiri. Kenapa? Ya, kita sebel sama seseorang, kemudian seseorang tersebut ternyata Allah kasih kelebihan berupa pintar, berupa kekayaan, berupa sebagainya, ya. Namanya kita benci kepada orang, tapi ternyata apa? Dia lebih daripada kita. Kira-kira kita merasa tersakiti enggak? Pasti. Ya, dada sesak ketika dia punya mobil, ketika dia punya motor baru, sesak dada kita. Akhirnya apa? Ya, hati kita tuh enggak ini apa? Selalu galau, selalu akhirnya merusak diri sendiri, ya. Merusak diri sendiri karena kepikiran dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, itu, ya. Kalau kita memikirkan hasil atau akibat dari hasad, insya Allah kita nggak bakalan hasad, insya Allah. Yang keempat, an yahzara nufuran nasi anhu. Ya, hati-hati atau harus khawatir manusia berlari atau menghindari dia. Kenapa? Yaitu tadi, ya, namanya orang hasad pasti dijauhi. Orang yang sering hasad pasti dijauhi, ya. Yang kelima, an ya'mal binaqiri ma ya'muruhu bihil hasad. Melakukan kebalikan dari yang diperintah oleh hasad. Baik, biasanya hasad apa? Hasad itu biasanya apa? Mencela orang yang dihasadi. Mencela orang yang dihasadi. Itu orang punya mobil, mudah-mudahan mobilnya tabrakan, hancur. Nah, ini kan apa? Sesuatu yang diperintah oleh hasad. Maka apa? Kita mengamalkan kebalikannya. Ketika kita merasa hasad ke orang lain, ke mobilnya, maka yang harus kita lakukan apa? Mendoakan. Mudah-mudahan Allah berkahi dia dalam bawa mobil. Mudah-mudahan mobil tersebut senantiasa dipakai kebajikan, senantiasa dipakai sesuatu yang berpahala di sisi Allah. Entah ngantar orang sakit ke rumah sakit tanpa bayaran. Nah, seperti itu, ya. Jadi kita mengamalkan apa kebalikan dari yang diperintah oleh hasad. Terus yang keenam, ini yang paling penting. Karena apa? Karena motor penggerak kita adalah qalb, ya. Kata Nabi Muhammad SAW, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah itu adalah hati-hati penggerak semua anggota badan. Maka yang harus kita lakukan apa? An yasrifa syahwata qalbihi fi mardatillah. Memalingkan syahwat hati kita
pada jalan yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ubah sifat hasad kita menjadi sifat ghibthah, ya. Kita ubah hasad kita menjadi sifat ghibthah. Misalkan hasad orang punya mobil, hasad nih. Terus kita pikirkan mungkin mobilnya akan dijadikan apa ladang pahala bagi kita. Ah, saya juga pengen kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Ini bukan hasad lagi tapi menjadi ghibthah. Jadi cara memalingkan syahwat syahwat hati dalam kebajikan yang diridhoi Allah adalah menjadikan hasad menjadi ghibthah. Bagi yang tidak paham ghibthah silakan lihat di video yang tentang perbedaan antara hasad dan beberapa sifat. Udah sampai sini aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.